Jadi waruga ini terbuat dari batu tufa atau batu lava, bahasa Manadonya domato atau batu gunung. Jadi waruga ini pertama awal mulanya diambil dari bebukitan, ada bukit namanya Tataan di Desa Sawangan di samping sungai. Di situ awal mulanya mereka mengambil waruga dari bongkahan batu dan diukir menjadi waruga. Itu waruga sekarang tidak ditata. Kalau dulu masih ada di luar, berlambur. Tahu Pak, Opa, itu waruga itu ada di dalam. Tidak ada lagi dari mana kemari. Desa Sawangan terletak di Kabupaten Minahasa Utara, Kecamatan Air Madidi, Provinsi Sulawesi Utara. Waktu yang dibutuhkan dalam perjalanan dari kota Manado untuk sampai ke Desa Sawangan membutuhkan waktu 50 menit. Desa Sawangan atau Wanua Sawangan adalah desa wisata budaya nasional. Desa ini dikenal dengan objek wisata budaya Taman Purbakala Waruga. Apa sebenarnya arti waruga sesungguhnya? Dan apa fungsi dari waruga pada zaman itu? Perkenalkan, nama saya Ferry Kalalo. Saya sebagai juru pelihara di Cagar Budaya Waruga Sawangan dari SK Kemendikbud BPK 17, dan tugas saya di sini sebagai juru pelihara yang tugasnya yang pasti menjaga, melindungi dan merawat situs Cagar Budaya Waruga Sawangan. Dan saya menjadi juru pelihara di sini dari tahun 2018 hingga pada saat ini 2024. Saya sebagai jadi juru pelihara di sini, sebenarnya basically saya pengusaha atau ada usaha warung, tapi ada dari hukum tua atau kepala desa menawarkan saya sebagai juru pelihara di sini karena ada beberapa faktor, karena leluhur saya juga ada di Waruga sini, di Cagar Budaya Waruga Sawangan, dan juga karena ada faktor mungkin saya bisa bahasa Inggris sedikit-sedikit karena pengunjung di sini memang mayoritasnya pengunjung dari wisatawan mancanegara, dan opak saya orang asli di Sawangan dan juga dia banyak tahu tentang sejarah-sejarah tentang Desa Sawangan dan Waruga. Saya memang asli orang Sawangan, marga saya Kalalo, mama papa memang asli orang Sawangan. Jadi Waruga adalah makam leluhur kami, orang Minahasa pada zaman dahulu. Dan Waruga ini mereka buat sebelum mereka kawin, atau laki-laki dewasa sebelum mereka kawin, mereka sudah membuat Waruga untuk keluarganya nanti. Ataupun ada seniman-seniman atau orang yang bisa membuat Waruga, mereka membuat Waruga. Dan mereka yang tidak bisa membuat Waruga, mereka memberikan sebidang tanah atau harta apapun untuk membeli waruga tersebut. Jadi waruga dibuat sebelum mereka meninggal, dan waruga itu setelah mereka buat, mereka bawa di kediaman mereka atau rumah mereka, dan biasanya ditaruh di belakang rumah atau di depan rumah. Dan cara proses pemakaman waruga sebelum mayatnya dikuburkan, diisi bekal-bekal kubur. Ada manik-manik, ada kalong, ada piring, ada sompoy yang diisi dengan hasil panen atau obat-obat tradisional. Dan yang menjadi keunikan dari waruga, proses pengisian mayatnya
tidak diisi dalam tanah, tetapi diisi dengan posisi jongkok di dalam waruga. Itu adalah sejarah singkat tentang waruga, dan yang pasti waruga itu terakhir digunakan sekitar 200 tahun yang lalu karena ada wabah kolera dan tipes. Jadi pemerintah pada saat itu melarang menggunakan waruga. Jadi waruga itu, khususnya waruga Sawangan, ditemukan itu yang pasti di rumah-rumah warga, ada yang baru masuk desa Sawangan, namanya Tiberia, dan juga memang sudah ada beberapa waruga yang sudah ada di posisi tempat sekarang ini, tapi dalam kondisi tidak disatukan, ditata seperti ini, tapi terpencar. Jadi waruga memang sudah ada terletak di sekitaran rumah warga. Itu waruga sekarang sudah ditata. Kalau dulu masih ada di luar, berambur. Seperti setahu Pak Opa, itu waruga itu ada di dalam. Tidak ada lagi dari mana kemari. Itu ada di dalam cuma sana ke sana. Kemudian itu ditata, angkat dari sana. Susun rapi. Orang tua dulu kalau mau bawa itu waruga itu dari seberang sini, dorong, memang orang yang kuat. Dia punya penutup itu hanya satu orang ke seberang. Kalau dia punya tempat itu ada beberapa orang, karena itu besar, tapi tidak sebanyak orang, mungkin hanya 1-2 orang. Kalau orang tua dahulu tuh dikatakanlah dia sanjung-sanjung memang kuat. Baru saja dorong mau tata itu bukan main, lemah tuh, kok patah. Bikin rapi, pakai penutup. Kalau mereka gambar manusia, itu orang-orang tua dahulu itu memang mau diberkati kekuatan. Sekarang mana batu begini, orang mau angkat nggak bisa. Tapi orang tua dahulu itu memang disanjung-sanjung kuat. Sehingga itu waruga begitu punya besar, dapat diangkut dari seberang, bawa di ladang. Waruga artinya rebus, karena kalau orang sudah dikasih masuk, sudah tidak ada angin dekat, sama dengan direbus. Begitulah orang-orang tua dahulu punya kekuatan. Sekarang bagaimana kekuatan? Di waruga ini terbuat dari batu tufa atau batu lava, bahasa Manadonya domato atau batu gunung.
Jadi Waruga ini pertama awal mulanya diambil dari bebukitan dari namanya Tataan, ada bukit namanya Tataan di Desa Sawangan di samping sungai. Di situ awal mulanya mereka mengambil waruga dari bongkahan batu dan diukir menjadi waruga. Jadi waruga di Sawangan ini ada yang berukuran kecil paling tinggi 80 cm dan yang paling tinggi itu sekitar 2 meter 90 cm. Dan waruga di sini ada yang berukuran persegi, ada yang berukuran persegi panjang dan ada juga waruga yang agak lingkaran atau bulat. Jadi waruga di sini ada bermacam-macam bentuk dan di atas waruga itu ada yang punya relief dan di bawah ada juga yang ada relief dan ada juga yang polos tidak ada relief. Nama saya Ipak Fahriani. Pada saat ini saya adalah salah satu peneliti dengan latar belakang kepakaran arkeologi, khususnya bidang arkeologi prasejarah. Ya. Mungkin di sini saya akan sedikit memberikan gambaran tentang keberadaan salah satu tinggalan megalitik berupa wadah kubur waruga yang ada di Minahasa secara umum dan yang kebetulan menjadi studi kasus ya, Sawangan secara khusus. Jadi kalau kita pertama bicara tentang sejarah dari waruga itu sendiri, mungkin kita flashback dulu kenapa budaya waruga itu bisa hadir di Minahasa. Ya, pertama kita di awal lebih banyak membicarakan tentang migrasi yang terjadi di Sulawesi Utara. Ya, jadi secara umum bahwa suku-suku atau puak-puak yang hadir di Minahasa secara khusus itu merupakan bagian dari masuknya budaya yang namanya Austronesia ya, yang dibawa oleh penutur Austronesia yang datang dari Taiwan. Jadi berdasarkan satu teori yang biasa kami pakai untuk migrasi budaya Austronesia yang masuk ke Indonesia melalui Sulawesi Utara, yaitu teori dari Peter Bellwood yang dinamakan teori out of Taiwan. Ya, jadi teori of Taiwan itu mengatakan bahwa puak-puak atau kemudian budaya yang berkembang di Sulawesi Utara secara umum dan Minahasa secara khusus itu berasal dari budaya penutur budaya yang dibawa oleh penutur Austronesia yang datang dari Taiwan yang masuk melalui talaut ya. Budaya-budaya apa yang dibawa oleh penutur Austronesia itu sendiri? Salah satunya adalah budaya megalitik ya, budaya megalitik atau budaya yang dengan membawa kepercayaan yang diojawantahkan melalui tinggalan batu-batu besar. Salah satunya yang masuk ke Minahasa adalah pemakaian wadah kubur yang terbuat dari batu yang secara lokal oleh masyarakat Minahasa disebut dengan waruga. Jadi itu kilas kenapa waruga bisa masuk di Minahasa. Jadi dia merupakan bagian dari budaya penutur Austronesia yang masuk ke Sulawesi Utara yang kemudian berkembang di Minahasa. Sampai saat ini kami bisa mengatakan bahwa waruga yang ada di Minahasa, terutama di Minahasa Utara, berdasarkan hasil penelitian kami mengambil sampel ya, kebetulan ini hasil penelitian dari teman-teman arkeologi dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, mengambil salah satu sampel arang yang didapat dari salah satu waruga yang ada di Tatelu
berdasarkan dating melalui analisis karbon dating, diketahui bahwa umur dari situs atau lokasi yang ketika Waruga ditemukan itu berada di kisaran 400 tahun sebelum Masehi, ya. Kemudian kalau kita bicara kita perbandingan dengan yang lain, dari sejarah-sejarah yang kebetulan kami baca bahwa perbandingan itu kita bandingkan dengan adanya temuan batu Pinaberengan yang ada di Minahasa itu, dia berada sekitar 670 tahun. Itu berdasarkan penelitian dari teman-teman budayawan, ya. Tetapi kalau kami para arkeolog lebih bicara pada hasil objek yang kita temukan melalui metode ekskavasi, ya. Kenapa kita tidak bisa secara valid menetapkan awal Waruga dipakai? Karena Waruga sendiri itu merupakan bagian dari tradisi megalitik yang berkembang di Minahasa, sehingga ketika kita bicara tradisi itu bicara untuk kurun waktu yang cukup panjang. Budaya itu tidak berkembang hanya pada satu masa, seperti mungkin situs-situs lain situs-situs megalitik lain yang kita temukan di Indonesia. Tetapi untuk tinggalan megalitik Waruga yang kita temukan di Minahasa ini mempunyai rentang waktu yang cukup panjang, sehingga ketika kita mengambil sampel dari situs Waruga yang tersebar di Minahasa, tentunya kita mendapatkan waktu atau dating dari situs itu sendiri tentunya berbeda. Tetapi sampai saat ini kami para arkeolog masih meyakini bahwa pemakaian Waruga itu mulai dipakai sejak kebudayaan itu hadir di Minahasa, yaitu budaya megalitik, akhir masa prasejarah, pada masa mungkin logam masuk ke Indonesia bagian timur sampai dengan bahkan sampai dengan akhir abad 19. Kenapa saya bisa mengatakan demikian? Karena beberapa Waruga yang kita temukan di Minahasa Utara masih memiliki kerangka tahun. Ada beberapa Waruga yang memiliki kerangka tahun yang menjelaskan memiliki kerangka tahun pada tahun 1900-an, ya, sehingga kami masih bisa menyatakan bahwa Waruga itu merupakan bagian tradisi. Lalu selanjutnya juga mungkin beberapa pertanyaan, apa sih arti Waruga itu sendiri, ya? Jadi ada beberapa pendapat tentang Waruga itu sendiri, ya. Kalau kita melihat dari kamus Totembuan yang dikeluarkan oleh budayawan Minahasa, Waruga itu berasal dari kata wale dan ruga, ya. Kalau wale secara umum itu dikatakan sebagai rumah, lalu ruga itu memiliki arti badan hancur. Jadi dengan kata lain itu Waruga bisa diartikan sebagai rumah untuk badannya hancur. Jadi penggunaan Waruga itu sendiri ketika dia sebagai wadah kubur itu, orang yang meninggal itu dimasukkan ke dalam wadah Waruga, dan dia akan mengalami proses kehancuran, sehingga kemudian dikatakan Waruga atau wale Waruga. Lalu juga ada yang mengatakan pendapat bahwa Waruga itu berasal dari kata maruga yang artinya melembek atau mencair, ya. Lalu juga ada beberapa informasi juga yang mengatakan bahwa Waruga itu dari bahasa Minahasa dikenal dengan istilah moruga yang berarti direbus. Ya, mungkin secara umum seperti yang sudah saya katakan tadi, artinya sama, bahwa ketika orang yang meninggal dimasukkan ke dalam badan Waruga akan mengalami proses seperti direbus, melembek, mencair, seperti umumnya ketika mayat kan dikuburkan. Yang cukup menarik, Waruga ini pada umumnya memiliki ragam hias, ya, ragam hias yang diterakan, dipahatkan, digoreskan, dilukiskan
pada bagian baik penutup maupun wadahnya. Tetapi secara umum yang kita temukan biasanya dipahatkan atau digoreskan pada bagian penutup waruga, ya. Jadi kami teman-teman peneliti-peneliti arkeologi atau sivitas dari arkeologi itu membagi ragam hias itu dalam beberapa kategori. Jadi ada ragam pola hias atau ragam hias yang kita temukan berupa motif hiasan manusia, ya. Selain motif manusia juga ada motif binatang atau fauna, lalu motif tumbuhan, flora, dan juga motif-motif pola-pola geometris yang umum kami sebut sebagai pola-pola hias prasejarah yang juga banyak ditemukan di ragam hias yang kami temukan pada sebaran waruga yang ada di Minahasa Utara. Pola-pola hias manusia itu sendiri, mungkin contoh karena studi kasusnya ada di waruga Sawangan, beberapa pola hias yang ada di Sawangan dalam bentuk pola hias manusia itu umumnya digambarkan ada yang berbentuk pola manusia kangkang, ya. Pola manusia kangkang itu sendiri banyak kita temukan pada situs-situs bercorak megalitik yang ada di Indonesia secara umum dan tentunya di Minahasa secara khusus, terkhusus di waruga ini sendiri. Secara umum makna yang perlambangan dari pola manusia kangkang ketika digambarkan manusia dengan motif pola kangkang dengan kenampakan mata yang melotot, dengan menggambarkan cukup menyeramkan, itu merupakan bagian perlambangan dari unsur penolak bala. Penggambaran itu dimaksudkan ketika orang yang meninggal yang dimasukkan dalam waruga itu dihindari dari segala mara bahaya. Lalu juga yang kita temukan juga itu pola hias hewan. Kalau yang kita temukan di contoh, ya, pola hias fauna yang kita temukan di komplek waruga Sawangan itu berupa naga, ya, naga atau ular, ya, ular. Dan umumnya digambarkan kembar atau dua, pada umumnya bertolak belakang. Kalau menurut sejarawan Minahasa, Bapak Fendi Faringkuan, itu merupakan perlambangan dari keseimbangan atau mungkin kalau secara umum kalau untuk orang Cina yin dan yang, ya. Jadi keseimbangan yang berkembang dalam budaya Minahasa sehingga umumnya dilambangkan sebagai hewan yang kembar, ya. Biasanya umumnya diletakkan secara bertolak belakang. Lalu juga ada kita temukan pola hias tumbuhan, ya, bunga-bungaan, juga daun-daunan yang pada umumnya melalui proses stilirisasi. Hal tersebut disesuaikan dengan kepercayaan yang berkembang pada masa itu bahwa ketika orang yang dikuburkan dalam waruga akan menuju tempat lain dan kemudian ragam hias itu disesuaikan dengan wilayah atau keberadaan mereka di sana, ya, mungkin itu. Lalu selain itu juga ada pola-pola hias yang kemudian kita sebut sebagai pola hias geometris yang umumnya kita temukan seperti pola-pola hias gunungan, lalu juga garis-garis lurus. Itu umumnya banyak kita temukan, kita sebut sebagai pola hias prasejarah yang banyak kita temukan pada situs-situs megalitik yang ada di Indonesia. Itu merupakan bagian dari kepercayaan. Misalnya kalau gunungan itu melambangkan tingkat tertinggi, ya, tingkat tertinggi dari keberadaan atau kepercayaan yang berkembang pada masa itu. Ada satu wilayah lain di luar
di luar kehidupan kita yang ada sekarang. Jadi kehidupan setelah orang yang meninggal itu dilambangkan dengan pola-pola hias geometris ini. Ya, jadi salah satu ragam hias yang cukup menarik yang ditemukan di Komplek Waruga Sawangan secara khusus dan waruga-waruga yang ada di Minahasa, yaitu ragam hias yang kita temukan di bagian kiri dan kanan penutup waruga, yang kemudian kita secara umum menyebutnya sebagai gada karena bentuknya mirip gada. Lalu ada beberapa tulisan dari budayawan Minahasa yang menyatakan itu sebagai istilah buah kabalas, yang menurut mereka itu merupakan yang bermakna sebagai penolak bala ya. Kalau kita lihat ada yang digambarkan atau dipahatkan berbentuk satu bulatan lonjong, juga ada yang bertingkat. Itu umum ditemukan di waruga-waruga yang ada di Minahasa Utara. Mungkin harapan kami sebagai tenaga budaya ya, kami harapkan budaya yang berkembang terutama di Minahasa itu tidak hilang, terutama untuk generasi muda, anak didik, sehingga mereka punya filter dan sehingga mereka bisa mencintai budaya mereka sendiri, yang sampai saat ini memang masih terus kita perjuangkan sebagai tenaga budaya yang ada di Sulawesi Utara. Harapan saya untuk masyarakat lebih mengetahui tentang sejarah dan budaya, untuk kita akan ceritakan sebagai generasi kita penerus. Karena kalau bukan dari kita untuk menceritakan budaya kita, siapa lagi? Takutnya budaya kita akan berhenti sampai di sini, tidak ada kelanjutannya. Semoga selalu melestarikan budaya, dan salam budaya.